Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari-hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan, tetapi seringkali kita abaikan, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan ataupun dalam berbahasa. Nah, melalui bahasa ini kita dapat menyampaikan ide, perasaan, informasi, bahkan membangun hubungan sosial dengan orang lain. Nah, bahasa juga ini dapat menjadi identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar sangatlah penting untuk dijaga. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak sekali kesalahan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang kita temukan, terutama dalam hal penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, kesalahan-kesalahan ini itu seringkali muncul di berbagai tempat, di papan nama, spanduk, baliho, pengumuman, hingga media sosial. Melalui video ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, terkhusus di ruang publik, agar kita bisa bersama-sama menjaga kualitas bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Maka dari itu, saya, Teror Akal Putri, dengan NPM 2513031053, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan materi penggunaan kesalahan dalam penulisan huruf kapital dan tanda baca. Nah, jika kita mulai memperhatikan di lingkungan sekitar ini, sebenarnya ini kita bisa dengan mudah menemukan kesalahan-kesalahan penggunaan huruf kapital di berbagai tempat. Seperti contoh nih ya, penggunaan huruf rumah sakit umum daerah. Nah, ini adalah kata yang salah. Nah, kalau kata yang benar itu seperti ini. Nah, terus ada juga, yaitu kantor desa Sukamaju. Ini yang salah ya, dan ini yang benar. Kantor desa Sukamaju. Ataupun ada Jalan Pahlawan. Ini tulisan yang salah, dan ini tulisan yang benar. Nah, aturan yang berlaku itu nama tempat dan nama lembaga itu seharusnya menggunakan huruf kapital di setiap katanya. Itu kesalahan juga sering terjadi dalam penulisan kata depan seperti di dan ke. Banyak orang masih menulis di sini, di sana, atau kemana tanpa spasi. Padahal penulisan yang benar adalah di sini, di sana, dan kemana. Nah, tidak hanya itu, penggunaan tanda baca juga sering banget diabaikan. Misalnya nih, kalimat seperti dilarang merokok. Area ini untuk umum. Tanpa tanda baca yang jelas, ini tuh dapat membingungkan. Jika ditulis dengan benar, kalimat tersebut seharusnya menjadi seperti ini. Dilarang merokok, area ini untuk umum. Nah, kesalahan lainnya adalah tidak adanya tanda koma dalam kalimat yang panjang ini. Sehingga dalam membuat kalimat sulit dipahami. Misalnya, mari kita jaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat, nyaman, dan indah. Nah, akan lebih jelas jika ditulis dengan mari kita jaga kebersihan lingkungan ini agar tetap sehat, nyaman, dan indah. Setelah itu, fenomena ini tuh menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau belum terbiasa menerapkan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, aturan ini tuh sudah tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada pedoman resmi yang mengatur cara penulisan yang benar, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau yang lebih terkenal
biasanya disingkat juga dengan PUED. Nah, huruf kapital memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan. Sebagai contoh, huruf kapital digunakan pada awal kalimat nama orang, nama tempat, nama lembaga, nama hari, ataupun nama judul. Sebagai contoh, kalimat saya tinggal di kota Bandung seharusnya ditulis dengan seperti ini. Atau kalimat Andi pergi ke Jakarta seperti ini, itu penggunaan yang salah ya. Sebaiknya menggunakan kalimat seperti ini. Nah, penggunaan huruf kapital yang tepat itu akan membuat tulisannya terlihat lebih rapi, jelas, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Nah, selain huruf kapital, ada tanda baca juga tidak kalah penting. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat agar lebih mudah dipahami. Misalnya, ayo makan teman-teman akan lebih jelas jika ditulis ayo makan teman-teman, atau seperti ini. Menjadi seperti ini. Nah, selain itu, tanda tanya itu digunakan juga untuk kalimat pertanyaan. Dan tanda seru itu digunakan juga untuk kalimat perintah atau ajakan. Nah, dengan memahami dan menerapkan aturan-aturan ini, nah, kita ini dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik, yang lebih jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bukan hanya sekadar kesalahan kecil yang bisa diabaikan. Kesalahan-kesalahan ini itu dapat menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius. Pertama, kesalahan bahasa dapat menyebabkan informasi menjadi tidak jelas atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, ada jika kesalahan ini terus dibiarkan, masyarakat akan menganggap bahwa penggunaan bahasa yang tidak sesuai aturan ini tuh adalah hal yang wajar. Yang ketiga, ada hal ini juga dapat menurunkan kualitas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau identitas bangsa. Nah, ruang publik seharusnya menjadi contoh yang baik dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang benar di ruang publik sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai penutup, dapat saya tegaskan bahwa penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar di ruang publik merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kesalahan dalam penulisan bukan hanya memengaruhi keindahan bahasa, tetapi juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua lebih teliti dan bertanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia. Melalui video ini, saya menegaskan bahwa kepedulian terhadap bahasa Indonesia harus dimulai dari diri sendiri dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat sebagai bentuk kampanye nyata untuk mengajak masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Saya, Triur Akil Putri, menyatakan bahwa kampanye ini merupakan bentuk komitmen saya dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akhir kata, saya tegaskan kembali, mari kita bersama-sama peduli terhadap bahasa Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.